Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Abdurrahman Alamsyah, seorang mahasiswa teknologi industri pertanian di Universitas Pajajaran, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, angkatan 2018, dengan NPM 240310180050. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, alasan mengapa saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ergonomi, yaitu yang bernamakan tentang fisiologi dan beban kerja, gitu. Nah, sebenarnya di sini saya akan membahas mengenai resume terhadap 3 jurnal tentang fisiologi dan beban kerja yang sudah saya cari. Tapi sebelum kita mulai membahas resume tersebut, kayaknya lebih enak saya jelasin dulu apa itu fisiologi dan beban kerja. Oke, langsung aja kita lihat. Oke, jadi fisiologi itu apa sih fisiologi? Fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan juga mekanisme kerja berbagai organ tubuh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini, kalau di sini konteksnya adalah manusia ya. Jadi fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan juga mekanisme berbagai organ tubuh manusia. Misalkan tangan tuh fungsinya apa sih? Mekanisme kerjanya seperti apa? Kepala tuh fungsinya untuk apa? Mekanisme kerjanya seperti apa? Kaki tuh fungsinya untuk apa dan mekanisme kerjanya seperti apa? Itu dan organ-organ yang lain begitu. Nah, fisiologi ini berkaitan erat dengan anatomi. Kenapa sih berkaitan erat? Coba kita lihat apa itu anatomi. Oke, anatomi adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang bentuk, struktur, atau susunan tubuh makhluk hidup. Lagi-lagi makhluk hidup di sini yang saya maksud adalah manusia. Jadi ilmu biologi mempelajari tentang bentuk, struktur, atau susunan tubuh manusia. Nah, kalau misalkan tadi fisiologi itu berbicara tentang mekanisme dan mekanisme kerja dan juga fungsi dari organ. Nah, kalau anatomi itu berbicara tentang strukturnya. Misalkan kalau tadi fisiologi kita nanti ngomongnya tuh kayak apa sih fungsi tangan, mekanisme kerja tangan kayak apa. Nah, kalau misalkan anatomi itu kita ntar bicaranya emang tangan bentuknya kayak apa, tangan letaknya di mana, strukturnya seperti apa, dan komponen-komponen penyusunnya apa. Kepala tentang bentuknya kayak apa, komponen penyusunnya apa. Nah, kayak gitu itu anatomi. Nah, kenapa bisa berkaitan dengan fisiologi? Karena supaya tahu mekanisme kerja dari organ tersebut, kita juga harus tahu bentuk organ tersebut, dan juga kita juga harus tahu komponen penyusunnya, baru kita tahu cara kerjanya. Oke, kita lanjut ke beban kerja. Nah, apa sih beban kerja itu? Beban kerja adalah sesuatu yang dirasa berada di luar kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Nah, jadi beban kerja ini apa ya? Bisa dibilang ya beban atau kendala yang dirasakan oleh si pekerja ketika melakukan pekerjaannya. Misalkan seorang murid, murid itu pekerjaannya apa sih? Oh, murid pekerjaannya belajar, menulis, duduk di kelas. Nah, misalkan ketika menulis murid merasakan bosan, atau misalkan ketika duduk mendengarkan di kelas murid merasakan pegal-pegal. Nah, bosan dan pegal-pegal itu adalah beban kerja dari si murid itu. Atau misalkan pekerja yang lain di kantor, dia ngerasa nggak kuat, ngerasa capek. Nah, ngerasa perasaan capek, perasaan nggak kuat itu adalah beban kerja. Nah, sekarang kita lihat ke faktor beban kerja. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi beban kerja, timbulnya beban kerja. Ada dua, ada internal dan ada eksternal. Nah, kalau internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh. Itu ada dua macam, yaitu faktor somatis dan psikis. Apa itu somatis? Somatis itu mencakup jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan. Jadi misalkan nih, jenis kelaminnya misalkan cowok. Misalkan cowok disuruh kebalik deh, jenis kelaminnya ada cewek. Misalkan cewek disuruh ngerjain pekerjaan berat, cewek disuruh jadi kuli, yaitu pastinya akan menimbulkan banyak beban kerja karena itu bukan pekerjaan yang cocok buat jenis kelamin cewek. Misalkan umurnya sebenarnya ini orang udah tua, cuman disuruh
bikin jalan tol. Ya, pasti bakal timbul banyak beban kerja karena umurnya nggak cocok gitu. Nah, lalu ada faktor psikis. Faktor psikis ini adalah faktor kayak motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, dan kepuasan. Misalkan tadi balik lagi ke si murid. Tadi murid misalkan bosan atau ngantuk. Bisa jadi perusahaan bosan ngantuk itu bukan karena mejanya terlalu nyaman atau mejanya mendorong dia buat tidur karena terlalu rendah. Tapi bisa jadi karena memang dia nggak suka sama pelajarannya, akhirnya dia nggak terlalu peduli, terus jadi bosan, kurang motivasi. Atau misalkan seorang pekerja baru kerja beberapa hari, beberapa bulan, tapi udah langsung minta resign. Nah, bisa jadi bukan karena fasilitas si yang ada di kantor atau bukan karena pabrik yang kecil atau apa, tapi bisa aja karena memang dia nggak punya motivasi untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Itu. Atau yang tadi ukuran tubuh, misalkan orang gede disuruh duduk di bangku yang kecil, ya pasti nggak nyaman banget lah. Karena ya itu tadi nggak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Oke, sekarang kita masuk ke faktor kedua, yaitu faktor eksternal. Yaitu faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh manusia. Kalau dari faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh manusia. Kalau faktor eksternal adalah yang berasal dari luar tubuh manusia. Itu ada 3 macam, yaitu ada tugas, organisasi kerja, dan lingkungan kerja. Nah, yang tugas itu apa? Tugas itu kalau misalnya yang tadi saya baca itu kayak apa ya? Kayak pekerjaannya, kayak jenis pekerjaannya atau fasilitas-fasilitas pendukung untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kayak kayak bentuk kantornya, atau misalkan mejanya, atau misalkan pekerjaannya itu yang akan menimbulkan beban kerja. Bisa juga menimbulkan beban kerja. Lalu ada organisasi kerja, misalkan nih dari pengelolaan si manajernya, atau misalkan kalau lagi rapat, durasi rapatnya itu juga kalau misalkan terlalu lama akan menimbulkan beban kerja. Lalu yang terakhir ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu ya tadi kayak misalkan ternyata lingkungannya nggak mendukung dia untuk meneruskan pekerjaan tersebut. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke ke jurnal. Saya jadi udah nyari 3 jurnal tentang fisiologi dan beban kerja. Saya dapat 1 jurnal berbahasa Indonesia dan juga 2 jurnal berbahasa Inggris. Yang 1 jurnal berbahasa Indonesia itu tentang beban kerja fisik pekerja pengolah emping jagung di UKM Sofia Kota Malang. Jadi saya fokusnya ke tentang beban kerja dan fisiologi yang ada di UKM atau usaha kecil menengah gitu. Itu yang Indonesia. Lalu yang kedua ada jurnal yang berbahasa Inggris tentang judulnya Predictive Factors for Quality of Life Among Small and Medium Enterprise Workers Indonesia. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan pekerja usaha kecil menengah di Indonesia. Itu yang kedua. Lalu ada yang ketiga tentang evaluation of physiological workload assessment methods using heart rate and accelerometry for a smart wearable system. Jadi evaluasi terhadap metode assessment tentang beban kerja dan fisiologi menggunakan detak jantung dan accelerometry untuk sistem pintar yang bisa dipakai, yang mudah dipakai. Nah, ini dia hasil resume saya terhadap 3 jurnal tadi. Saya bikin dalam bentuk fisiografi supaya lebih menarik. Jadi saya di sini fokusnya ke ini ya, ke jurnal yang pertama, yaitu beban kerja fisik pekerja pengolah emping jagung di UKM Sofia Kota Malang. Tuh. Nah, ayo kita lihat. Nah, jadi emping jagung Sofia ini adalah ternyata sebuah perusahaan rumahan yang bergerak dalam pengolahan marnin dan emping jagung dengan kapasitas produksi 800 kg per hari dan jumlah pekerja sebanyak 7 orang. Ya wajar ya, 7 orang karena ini juga merupakan perusahaan rumahan. Jadi kecil dan nggak butuh banyak orang. Itu. Dan produksinya pun hanya 800 kg. Nah, ternyata setelah si tim pengkaji ini datang ke perusahaan ini, mereka menemukan beberapa risiko cedera atau beban kerja yang dialami oleh para pekerja. Berdasarkan analisis Forsus OAS, sebesar 52% posisi kerja berada pada kategori 2 atau perlu perbaikan dan kategori 3 atau perlu perbaikan segera. Dan data ini disupport dengan keluhan para pekerja, yaitu banyak pekerja yang mengeluh nyeri pada bagian leher, punggung, tangan,
dan kaki gitu ya. Nah, untuk mendapatkan data-data tadi itu para peneliti menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama denyut jantung. Denyut jantung ini para peneliti mengukur denyut jantung bekerja menggunakan finger pulse oximeter. Itu alatnya bentuknya kayak jepitan ya, nanti dijepit di jari, dan itu alat itu digunakan di 3 waktu, yaitu ketika sebelum pekerjaan bekerja untuk mendapatkan denyut jantung yang normal, lalu ketika pekerjaannya itu sedang bekerja, dan setelah pekerjaannya itu bekerja. Dan khusus untuk ketika bekerja itu interval waktunya 30 menit. Jadi setelah 30 menit sekali saat pekerjaan bekerja itu denyut jantungnya diambil. Itu metode denyut jantung. Nah, lalu yang kedua adalah metode suhu tubuh. Suhu tubuh ini hampir sama kayak denyut jantung. Pengukuran suhu tubuh juga dilakukan menggunakan termometer telinga, jadi pada telinga, dan juga dilakukan pada 3 waktu. Sebelum, setelah, dan sebelum, ketika, dan setelah. Dan ketika bekerja juga diambil dengan jarak interval waktu 30 menit. Nah, data-data tadi yang dihasilkan berupa denyut jantung dan suhu tubuh kemudian dikalkulasi menggunakan persen HRR dan konsumsi oksigen. Jadi persen HRR itu rumusnya adalah denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimum dikurangi denyut nadi istirahat dikali 1%. Lalu konsumsi oksigen adalah 0,014 rata-rata denyut jantung setiap proses ditambah 0,017 dikali berat pekerja, lalu dikurangi 1,706. Nah, nanti data-data itu setelah dikalkulasi, kemudian didapatlah ini kesimpulannya. Berdasarkan persen HRR, proses yang dikategorikan tidak terjadi kelelahan adalah pada proses perebusan, pengukusan, pendinginan, penyipihan, dan penjemuran, pengayakan, serta penggorengan. Lalu proses yang dikategorikan perlu perbaikan adalah proses pencucian 1 dan pencucian 2. Sedangkan menurut konsumsi oksigen, proses yang dikategorikan sedang atau normal tuh ada pada proses perebusan, penyipihan, dan penjemuran, pengayakan, serta penggorengan. Lalu yang dikategorikan berat atau yang benar-benar butuh perbaikan adalah pada proses pencucian 2, pencucian 1, pengukusan, dan juga pendinginan. Itu kesimpulannya. Dan ini adalah daftar pustaka dari jurnal tersebut. Ya, cukup sekian resume dari saya. Semoga bermanfaat ilmunya mengenai fisiologi beban kerja. Terima kasih sudah menyimak, sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.